diusulkan oleh J.J. Thomson sekitar tahun 1904. Menurut Thomson, atom berbentuk. John Dalton, seorang ahli kimia dan fisika berkebangsaan Inggris, merupakan orang pertama yang mengembangkan. Ya teman-teman, kita kembali lagi di channel Big Boss. Kali ini Big Boss akan menerangkan tentang teori atom. Apakah teman-teman semua sudah tahu tentang atom? Nah, kali ini Big Boss akan menjelaskan. Tapi sebelum itu, Sobat Big Boss, jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dalam channel Big Boss kali ini. Nah, latar belakang Big Boss kali ini yaitu 1. Pengertian atom, 2. Sejarah tentang atom, 3. Macam-macam teori atom beserta pengertiannya dan kesimpulannya. Tapi sebelum itu Sobat Big Boss, coba kalian perhatikan dalam video teori atom. Oke, atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Pernah kan kalian mendengar istilah atom? Iya, jadi atom bisa kita katakan dengan bahasa yang sederhana bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Walaupun seiring perkembangan zaman, pengertian ini terus berkembang, di mana atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu benda, karena di dalam atom itu masih ada partikel-partikel lagi, seperti proton, neutron, dan elektron. Nah, kita itu semua di video kali ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai perkembangan teori atom, oke, silahkan teman-teman perhatikan benda-benda di sekitar teman-teman. Oke, kita ambil contoh meja. Meja itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu mengandung unsur yang disebut karbon. Secara kimia diberi lambang C, ya, yang berarti karbon. Nah, karbon ini terdiri dari atom-atom karbon yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ketika kalian membelah kayu itu sampai dengan bagian yang sudah tidak bisa dibelah lagi, itulah yang dimaksud atau itulah yang dinamai dengan atom. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita melihat atom? Iya, jadi kita memang tidak bisa melihat atom dengan mata telanjang. Nah, tetapi baru-baru ini di zaman sekarang kita bisa melihat atom dengan bantuan suatu alat yang bernama scanning tunneling microscope. Seperti ini alatnya, dan hasil dari scanning tunneling microscope bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Ya. Jadi kalau di biologi itu ada yang namanya mikroskop. Mikroskop itu bisa mengamati sel. Nah, kalau kita mau mengamati atau kita mau melihat susunan atom-atom dari suatu benda, ada alatnya yang bernama scanning tunneling microscope. Ya Sobat Big Boss, itulah tadi video pengertian dari atom. Nah, kali ini Big Boss akan menerangkan pengertian atom tersebut dari bentuk PowerPoint. Ini Sobat Big Boss. Yang pertama, Big Boss akan menjelaskan tentang pengertian atom. Yang kedua, sejarah dari atom tersebut. Ketiga, istilah atom. Yang keempat adalah teori yang dikemukakan oleh siapa saja atom tersebut. Nah, nanti Big Boss akan menjelaskan. Tapi yang pertama, Big Boss akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian atom adalah suatu
satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Maksudnya kecuali pada inti atom hidrogen 1 yang tidak memiliki neutron. Nah, itu garis besarnya dari pengertian dari atom. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah teori model atom yang dikemukakan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum. Nah, kita lanjut ke menu utama. Ini adalah pengertian dari atom. Jadi kita ke menu utamanya. Lanjut kita ke sejarah atom. Dalam sejarah, atom pertama kali ditemukan pada tahun 1803 oleh John Dalton, yang saat itu mengemukakan sebuah teori tentang atom. Nah, ini ada John Dalton ini adalah orang yang pertama kali menemukan tentang teori atom. Terus banyak tuh ilmuwan yang mendukung teori atom yang dilakukan oleh John Dalton seperti Michael Faraday, seorang yang sudah menemukan teori pemecahan molekul pakai elektrolisis pada tahun 1832, dan J. Plunker yang menemukan tabung katoda pada tahun 1839. Kemudian di tahun 1869, seseorang yang bernama Dmitri Mendeleev menemukan sebuah hukum yang mengenai hukum periodik. Dan zaman berkembang zaman, ilmuwan terus mencari eksperimen tentang atom tersebut. Jadi sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan yang masih mencari tentang atom tersebut, tentang asal-usul atom, tentang teori-teori atom. Karena zaman berkembang zaman itu teknologi makin canggih, jadi lebih mudah untuk mencarinya. Lanjut ke menu utama. Kita lanjut ke istilah atom dulu. Ya, kita lanjut ke istilah dari atom tersebut adalah atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom itu termasuk benda yang paling kecil di dunia, yang tidak bisa dipecah, yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Konsep atom sebagai komponen yang tak dapat dibagi-bagi lagi pertama kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani. Pada abad ke-17 dan ke-18, para kimia-wan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa zat-zat tertentu tidak dapat dibagi-bagi lebih jauh lagi menggunakan metode-metode kimia. Nah, jadi atom tersebut tidak bisa dipecah lagi menggunakan metode-metode kimia atau apa, karena itu termasuk benda yang paling kecil sedunia. Walaupun kita hancur pakai benda kimia apapun, itu tidak akan bisa pecah, karena itu adalah benda yang paling kecil. Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom, membuktikan bahwa atom tidaklah dapat dibagi-bagi lagi. Membuktikan bahwa atom tidaklah dapat dibagi-bagi lagi. Itu di garis bawahi. Ya, pengertian dari atom tersebut. Prinsip-prinsip mekanika kuantum yang digunakan para fisikawan kemudian berhasil memodelkan atom. Nah, inilah atom. Ada elektron, proton, dan neutron. Nanti kita jelaskan itu di menu utama. Sekarang kita masuk ke teori atom. Nah, teori atom itu dibagi menjadi sebenarnya banyak, tapi saya hanya
menerapkan 4, yaitu teori atom Dalton, yang kedua teori atom J.J. Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford, yang keempat adalah teori atom Bohr. Yang pertama saya akan menjelaskan teori atom Dalton. Teori atom Dalton. John Dalton berpendapat pada tahun 1803 berdasarkan dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum susunan tetap, yaitu hukum Proust. Lavoisier menjelaskan dalam hukum kekekalan massa kalau massa total zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menjelaskan kalau perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Ini teori atom Dalton. Dia mengemukakan tentang atom tersebut. Nah, inilah beliau Dalton yang mengemukakan ini tadi. Sekarang kita lanjut ke menu utama. Sekarang kita masuk ke teori atom. Ya, kita masuk ke teori atom J.J. Thomson. Dengan penemuan tabung katode oleh William Crookes membantu J.J. Thomson bisa menemukan teori atom baru. Nah, inilah wajah beliau dan inilah hasil penemuannya. Lewat tabung katode, J.J. Thomson memastikan kalau sinar katode merupakan partikel karena bisa memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Hasil dari percobaan ini menyatakan kalau sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, selanjutnya bisa disebut elektron. Lalu Thomson menyimpulkan kalau atom itu bola padat bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi di dalam atom tersebut ada muatan positif dan muatan negatif. Dan coba sobat Big Boss lihat video ini tentang teori atom. Diusulkan oleh J.J. Thomson sekitar tahun 1904. Menurut Thomson, atom berbentuk submuatan positif, di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Posisi elektron sangat mirip dengan kismis yang berada di dalam roti, sehingga model atom Thomson dikenal sebagai Black-Floating model atau model atom roti kismis. Model ini dapat bertahan selama 7 tahun. Video tersebut dari teori atom J.J. Thomson. Lalu kita lanjut ke menu utama. Sekarang kita ke teori atom Rutherford, penemu atom yang ketiga. Teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford muncul berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa dari uranium. Jadi Rutherford ini pertama meneliti dari eksperimen hamburan sinar alfa dari uranium. Rutherford dengan kedua muridnya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Mesreden melakukan percobaan yang dikembangkan dengan hamburan sinar alfa. Nah inilah hasil penemuan dari Rutherford model of atom. Ada nukleus neutron, proton, elektron, orbits, elektrons. Nah, kalau sobat Big Boss, inilah hasil penemuannya, dan perhatikanlah video Rutherford yang akan ditayangkan. Perhatikan. Diusulkan oleh Ernest Rutherford sekitar tahun 1911. Rutherford berpendapat bahwa muatan positif dan massa atom terkumpul pada pusat atom yang disebut sebagai nukleus. Sedangkan elektron berputar mengitari nukleus pada jarak yang sangat jauh.
Dengan kata lain, sebagian besar ruang di dalam atom adalah ruang kosong. Hal ini sesuai dengan percobaan hamburan partikel alfa. Model atom Rutherford juga dikenal sebagai nukleus model. Model ini dapat bertahan selama 2 tahun. Itulah video dari teori atom Rutherford. Itu pada tahun 1911 dengan percobaan hamburan sinar alfa. Sekarang kita lanjut ke menu utama. Kita lanjut ke teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Niels Bohr mengembangkan teori model atom Rutherford dengan melakukan spektrum hidrogen. Nah, sedangkan Rutherford ini dia melakukan percobaan dengan spektrum hidrogen. Percobaan ini berhasil memberi gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Nah, ini dia gambarnya dari penemuan Bohr. Penjelasan Niels Bohr tentang atom hidrogen ini melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Kita lanjut ke menu utama. Saya sengaja buat PPT seperti ini agar sobat Big Boss lebih mudah dalam mempelajarinya, dalam belajar. Sekarang kita lanjut ke next. Nah, dalam tadi itu Gigi Dalton, saya menyimpulkan, menarik kesimpulan, satu jenis atom merupakan suatu bagian terkecil dalam materi yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, jadi atom itu merupakan benda yang terkecil yang sudah saya jelaskan tadi, yang tidak akan bisa dibagi lagi. Yang kedua, atom berbentuk mirip seperti bola kecil yang sangat kecil. Suatu atom memiliki unsur-unsur yang identik dan berbeda dengan unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom yang apabila bergabung akibatnya akan membentuk sebuah senyawa dengan perbandingan suatu bilangan bulat dan sederhana. 4. Reaksi kimia punya fungsi buat pemisahan dan penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Jadi atom gak bisa diciptakan atau dimusnah, karena itu benda yang paling kecil. Nah, inilah atom, teori atom dari Dalton. Ada atom-atom unsur X, unsur Y, unsur X, dan unsur Y. Lanjut. Ciri-ciri model atom Dalton. Berikut di bawah ini beberapa ciri-ciri model atom Dalton. Yang pertama, jenis atom yaitu yang merupakan suatu bagian terkecil dari materi yang udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Yang kedua, suatu unsur mempunyai atom-atom yang identik dan buat unsur yang berbeda. Atom bisa digambarkan menjadi bola kecil yang sangat kecil dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Atom bergabung membentuk senyawa, misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Dan yang terakhir, pada reaksi kimia disebut juga suatu pemisahan dan penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Nah, inilah ada proton, neutron, elektron, dan nukleus. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kelemahan model atom Dalton. Yang pertama, kelebihannya pada teori Dalton jadi suatu teori yang sangat penting. Jadi buat ilmuwan lain tertarik buat mempelajari atom secara mendalam. Jadi ada model-model atom yang lebih kompleks. Nah, ini kelemahannya, kelemahan dari atom Dalton. Kita lanjut ke kesimpulannya. Yang pertama, teori atom Dalton merupakan tahap pertama buat menggambarkan semua materi dalam kaitannya dengan atom dan sifatnya. Ini kesimpulan ini adalah yang kita bahas tadi akan dirangkum di kesimpulan ini. Yang kedua, Dalton mendasarkan teorinya pada hukum kekekalan massa dan hukum komposisi konstan.
Yang ketiga, teori atom Dalton menyatakan kalau semua materi terbuat dari atom yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Yang keempat, teorinya menyatakan kalau semua atom dari unsur tertentu memiliki massa dan sifat yang identik. Dan yang terakhir, teori tersebut menyatakan kalau senyawa merupakan kombinasi dari dua atau lebih jenis atom. Dan yang terakhir, tadi kalian tak kira, teori model atom Dalton menyatakan kalau reaksi kimia merupakan penataan kembali atom. Nah, inilah Dalton, model of the atom. Atom. Sebelum kita lanjut, coba Sobat Big Boss melihat video dari Dalton. Dalton sekitar tahun 1803. Menurut Dalton, atom berbentuk bola padat tanpa lubang atau celah di dalamnya. Dalton mendasari teorinya berdasarkan data kuantitatif atau data yang terukur, serta hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Model atom Dalton nantinya dikenal sebagai solid sphere model. Model ini bertahan selama 101 tahun. Sekarang kita lanjut ke John Thomson, kesimpulan dari teori atom J.J. Thomson. Ayo dicatat. Menurut J.J. Thomson, atom merupakan bola pecah yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Nah, ini bentuknya. Sekarang kita lanjut ke Rutherford. Kelebihan dan kekurangan teori atom Rutherford. Kelebihannya yaitu mampu mengemukakan ide mengenai inti atom buat pertama kalinya, dan kelemahannya gak bisa menjelaskan mengapa elektron gak jatuh ke dalam inti atom. Elektron yang mengelilingi inti atom mengeluarkan energi sehingga ada pasti saat elektron bisa jatuh ke inti atom. Nah, ini gambarnya kenapa ini tidak bisa jatuh ke inti atom. Nah, nanti di selanjutnya akan Big Boss jelaskan. Rutherford menyimpulkan kalau teori atomnya adalah: 1. Atom bukan merupakan bola pecah. 2. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. 3. Inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. 4. Di dalam inti atom juga ada partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif supaya gak saling tolak menolak. Nah, ini dia bergabung dan tidak saling tolak menolak antara proton dan neutron. Thank you. Terima kasih Anda telah menyaksikan dari teori atom, dan jangan lupa subscribe dan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dalam menyaksikan postingan Big Boss kali ini. Dan sampai jumpa kali ini. Big Boss minta maaf yang sebesar-besarnya jika Big Boss salah. Bye.